Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Bilahan Skidit dengan NIM 11524000198 dari kelas E. Nah, saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas EAS Teori Komunikasi yang diampu oleh Dr. Mary Fridatri Palupi, MSI. Nah, di sini saya mengambil teori spiral keheningan. Nah, teori ini tuh dari salah satu teori komunikasi massa. Nah, teori ini itu dikemukakan oleh Elizabeth Noel Neumann pada tahun 1970. Dia mendapatkan konsep teori ini. Nah, untuk materi jelasnya kita simak video berikut ya. Nah, jadi apa sih teori spiral keheningan itu? Jadi, spiral keheningan atau spiral of silent theory itu adalah teori yang dikemukakan oleh Elizabeth Noel Neumann yang dia menjelaskan bahwa teori ini adalah seseorang yang tidak mengemukakan pendapat atau opininya dikarenakan mereka tahu opini dan pendapat mereka itu adalah sebuah minoritas. Mereka memilih untuk diam karena mereka takut nanti dikucilkan secara sosial. Nah, diamnya mereka ini itu menyebabkan proses spiral yang terus-terusan berputar dari atau yang bisa disebutkan bahwa pendapat mayoritas itu akan lebih dominan di atas dan pendapat minoritas itu akan tidak terlihat. Jadi dikarenakan tidak terlihatnya si opini minoritas ini, jadinya mereka takut akan sanksi yang didapatkan, jadi mereka memilih untuk diam daripada mendapat sanksi sosial atau dikucilkan di lingkungan mereka. Begitu. Saya akan memberikan satu contoh pada pengertian spiral keheningan ini. Jadi, misal saja ada satu anak, dia itu dari daerah yang ingin melanjutkan studi atau perguruan tingginya itu di perguruan tinggi negeri yang populer di Indonesia. Jadi anak itu melanjutkan ke salah satu universitas yang sudah populer di Indonesia atau bisa disebut universitas favorit. Nah, anak ini itu pasti mendapat teman yang dari berbagai daerah lainnya. Dan di perguruan tinggi itu sudah pasti mereka untuk berkomunikasi sehari-hari itu memakai bahasa Indonesia karena yang dipahami semua orang. Nah, si anak ini tidak akan dia itu menyampaikan pendapatnya kalau misal begini, lebih baik memakai bahasa dari daerahku saja ke anak-anak yang lain. Karena apa? Kalau pendapat itu dikeluarkan pasti beresiko untuk anak itu. Anak itu bisa dikucilkan atau dipandang rendah oleh lingkungan mereka karena di lingkungan itu sudah didominasi atau mayoritasnya itu memang memakai bahasa Indonesia. Jadi umumnya di situ itu memang memakai bahasa Indonesia bukan bahasa daerah. Jadi anak itu tidak mengambil resiko untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi lebih baik anak itu memilih untuk diam begitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 3 asumsi yang dikemukakan oleh Elizabeth Noel Neumann ini dalam teori spiral keheningan ini. Jadi yang pertama itu adalah menyatakan bahwa masyarakat memiliki kekuatan atas mereka yang tidak melakukan konformitas dengan memberikan ancaman isolasi, atau bisa disebut masyarakat itu sudah memberikan aturan kalau orang yang tidak melakukan konformitas atau hal yang umum atau sewajarnya di sana itu pasti diberikan ancaman isolasi. Jadi peraturan ini itu secara tidak langsung sudah ada begitu. Jadi siapapun itu juga pasti tahu kalau seorang minoritas atau yang menyeleweng dari normalnya di sana itu pasti akan mendapat ancaman atau hukuman isolasi. Jadi contohnya misal kita tinggal di lingkungan yang mayoritas itu orang Islam.
yang orangnya sendiri juga memiliki budaya yang kental. Dan di dalam lingkungan itu ada satu perempuan yang mohon maaf dia itu adalah seorang perempuan atau wanita malam. Nah, di situ karena lingkungannya itu memang sudah memegang norma yang kuat dan budaya yang kuat, jadi si wanita itu dia itu akan diisolasikan atau dia itu diasingkan dari lingkungannya. Nggak diasingkan tapi lebih ke ya dikucilkan seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah mengenai teori ini tuh mengidentifikasi orang-orang sebagai penilai terus-menerus terhadap iklim opini. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa teori ini tuh mengidentifikasi orang-orang sebagai penilai yang terus-menerus terhadap iklim opini publik, atau bisa diartikan kalau memang yang menilai kita di lingkungan itu adalah publik. Publik juga yang kayak memberikan iklim atau musim pikiran mereka dan sanksi mereka. Jadi misal nih, kalau di tahun ini misal di media itu beredar ada perbuatan skandal mungkin yang dilakukan oleh selebgram atau artis. Nah, di situ orang-orang itu menggiring opininya mereka, dan pasti dengan lama-kelamaan opini itu semakin besar karena mereka mendapat bukan komunitas tapi mendapat kayak teman, populasi yang banyak akan pendapat mereka itu. Jadi kayak itu tuh sudah menjadi pendapat yang mendominasi dari kasus skandal itu. Dan juga iklim opini publik itu bisa diartikan kalau sekarang di media sosial itu pasti kalau ada suatu kejadian begitu itu nantinya pasti mendapat hujatan. Jadi hukuman dari hal tersebut itu ya hujatan, dan banyak haters yang menyerang akun Instagram si artis atau selebgram tersebut begitu. Terus yang ketiga atau asumsi terakhir teori ini adalah perilaku publik dipengaruhi oleh evaluasi opini publik. Jadi perilaku publik atau perilaku masyarakat itu dipengaruhi pikiran mereka atau opini yang sudah mendominasi di lingkungan mereka begitu. Jadi misal kita sekarang di era kita sekarang itu tuh kayak udah banyak banget kan seseorang yang atau wanita yang memakai pakaian kebarat-baratan. Nah, kalau kita ada di ibu kota besar, itu tuh kan sudah jadi suatu hal yang wajar, suatu hal yang sudah umum dan kayak sudah dianggap biasa. Nah, ada satu contoh yang ramai barusan, ada ibu-ibu itu kayak menegur seseorang yang berpakaian minim di sebuah restoran atau tempat makan. Nah, kebetulan ada yang mengabadikan momen tersebut dan di-upload di TikTok. Nah, si ibu itu tadi langsung diserang oleh netizen TikTok. Karena apa? Karena opini mereka itu sudah terbentuk, sudah terbuka kalau berpakaian seperti ini tuh sudah hal yang lazim, kayak sudah umum dan gak yang harus ditutup-tutupi lagi. Jadi, dan mereka juga berpikiran bahwa kalau ibu itu tidak seharusnya menegur secara frontal di depan umum karena itu kayak melanggar normanya gitu. Gitu untuk asumsi-asumsi dari teori spiral keheningan ini. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran media massa dalam teori spiral keheningan ini. Nah, kenapa sih media massa ini sangat berperan dalam teori spiral keheningan ini? Karena dari awal Elizabeth Noel Neumann ini mengkaji atau meneliti kejadian ini tuh emang berdasarkan media massa. Nah, untuk saat sekarang juga media massa kan juga sangat berperan penting terhadap opini publik yang ada di lingkungan
Nah, di penjelasan saya kali ini saya akan menyebutkan 3 peran media massa. Yang pertama itu media massa menyampaikan dan memperkuat opini mayoritas. Yang kedua adalah opini dominan terlihat semakin kuat karena pengulangan informasi. Dan yang ketiga adalah media menyebabkan opini minoritas makin tidak terdengar. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena memang media ini itu menyampaikan dan semakin memperkuat opini mayoritas yang ada, dikarenakan opini yang sudah mayoritas atau dominan itu bisa terjadi karena pengulangan informasi. Jadi misalnya di media sosial sekarang atau kabar-kabar yang beredar di media massa sekarang, ini itu pasti ada berbagai sumber yang emang banyak banget sehingga menjadikan opini itu sebagai dominannya. Dan opini yang minoritas itu tidak terlihat karena tadi seorang itu tidak mau menyampaikan opini mereka karena mereka tidak mau beresiko. Nah, sekalinya ada yang menyampaikan opini yang minoritas atau tidak sesuai dengan harapan yang lain, itu malah dikucilkan atau diserang atau terlalu kayak terlalu dianggap remeh sehingga semua hanya menyalahkan. Jadi tetaplah opini yang mayoritas tadi yang tetap muncul di dalam permukaan media massa atau yang terlihat di lingkungan sosial kita. Jadi opini-opini yang kuat itu tadi semakin kuat, semakin terlihat, dan opini yang minoritas atau tidak tersampaikan tadi ya tidak terlihat sama sekali. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses spiral keheningan ini bisa terjadi. Yang pertama itu individu menilai opini lingkungan dan media, atau juga bisa disebut kalau individu itu menilai opini yang ada dari lingkungan dan media yang mereka lihat. Nah, yang kedua itu merasa opininya minoritas. Jadi ketika sudah menilai opini apa nih yang ada di dalam lingkungan, nah terus dia itu punya opini tapi dia merasa kalau opininya mereka itu tidak sama dengan yang di medianya. Jadi mereka merasa, oh ini opiniku berarti sebuah minoritas gitu. Dan yang ketiga itu memilih untuk diam, menghindari konflik. Jadi karena sudah tahu kalau opininya itu minoritas, jadi seperti saya yang jelaskan di awal, kalau mereka itu memilih diam saja daripada nanti beresiko, daripada nanti malah menjadikan konflik. Jadi lebih baik diam saja. Nah, yang keempat, opini mayoritas itu makin kuat dan spiral atau berulang, dan opini yang minoritas tadi itu di bawah, tidak terlihat kecil begitu. Jadi itulah proses terjadinya spiral keheningan. Nah, kalau aku bisa kasih contoh lagi, sebenarnya udah aku kasih beberapa contoh dan itu hampir ya mirip, soalnya emang satu teori. Nah, ini aku mau kasih contoh lagi. Misalnya musim pemilu. Terus saya itu tinggal di lingkungan yang mayoritas itu saya tahu kalau mereka itu memilih paslon A, sedangkan saya tahu kalau saya ini memilih paslon B, itu yang artinya sebuah minoritas di lingkungan saya. Nah, saya memilih diam, tidak menyampaikan pendapat saya tentang paslon pilihan saya karena saya tahu kalau nanti saya sampaikan itu malah menjadi bumerang atau menjadi konflik ke saya. Entah saya dikucilkan, entah saya dikomentari, entah saya nanti diasingkan atau saya tidak mendapat respon yang baik, itu sudah terbayang di otak saya. Jadi makanya saya memilih untuk diam. Nah, karena diamnya saya dan mereka yang terus menyampaikan opini mereka tentang pilihan mereka atau yang sudah menjadi mayoritas dan saya diam, itu
terjadilah sebuah proses spiral keheningan ini. Baik, jadi dari apa yang saya jelaskan tadi, ini dapat disimpulkan bahwa teori spiral keheningan ini adalah teori yang membahas bagaimana seorang itu sangat memperhatikan opini yang ada di dalam lingkungannya atau opini yang beredar menjadi mayoritas di media massa sekarang dan lingkungannya itu. Nah, opini atau pendapat yang sudah memiliki banyak suara ini akan semakin mendominasi dan semakin kuat, sedangkan opini yang minoritas atau tidak dikeluarkan ini akan semakin tidak terlihat atau tidak terlihat sama sekali. Nah, dikarenakan kejadian itu, seseorang akan mengalami ketakutan jika ingin menyuarakan opini minoritas mereka. Jadi mereka tidak mau menerima resiko dan mereka memilih diam daripada harus dikucilkan secara sosial atau mendapat sanksi sosial. Begitu. Sekian dari apa yang saya sampaikan dalam pembahasan teori spiral keheningan ini. Mohon maaf jika banyak salah kata dan salah penjelasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.